apa kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Anak-anak hebat. Gimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya kabarnya luar biasa ya. Kabarnya bersuka cita. Kabarnya diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan ya anak-anak. Sungguh-sungguh ya sikapnya ya. Kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Sebelumnya kita mau nyanyi ya. Bapak engkau baik. Bapa engkau baik. Bapa engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta kau. Kita berdoa anak-anak. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to praise you. Bless us in Jesus name. Amen. Tepuk sukacita. 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 Yes. Nah anak-anak, hari ini sudah memasuki bulan yang baru, tema yang baru. Temanya masih Thanksgiving ya. Temanya Thanksgiving, mengucap syukur, ucapan syukur kepada Tuhan. Yang TKB mengucap syukur, siap-siap mau masuk SD. Yang TKA mengucap syukur mau masuk TKB, bertambah besar dan bertambah lebih mandiri lagi ya. Dan sifat-sifat yang jeleknya sudah mulai ditinggalkan. Misalnya yang manja, tahun ini jadi tidak manja lagi. Suka sering pukul-pukul, tahun ini tidak pukul-pukul lagi ya. Kita mau nyanyi ya. Saya senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan gak boleh sombong. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa.
boleh bandel, tidak boleh pukul mama papanya, pukul temennya, tidak boleh ya. Harus belajar berusaha sabar. Kalau ada yang menjahati kalian, nah kasih tahu mama papanya aja, kasih tahu mama papa kalian gitu ya, tidak usah dibalas, hindari aja, jauhi aja anak-anak yang sering-sering yang bandel ya, kita jauhi. Tapi anak-anak yang bisa bermain dengan kita, yang tidak sombong ya nggak apa-apa, kita main ya. Jadi ternyata walaupun kita punya banyak teman, tapi teman yang dekat pun kita harus pilih-pilih, tidak boleh sembarang pilih teman dekat. Nah ya, karena di Alkitab bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah itu dia. Oke, sekarang kita mau nyanyi Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Suka-suka Tuhan, kita mau jadi apa saja ya, biar Tuhan yang membentuk hidup kita jadi lebih baik lah, lebih baik lagi. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan pujian terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan Tuhan baik, terima kasih. Haleluya, haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku. Haleluya. Kita berdoa, anak-anak, tangannya tutup matanya. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to listen story Bible. Bless us in Jesus' name. Amen. Anak-anak, firman Tuhan hari ini di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Nah, di sini diceritakan 3 hari setelah Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Nah, ada pesta pernikahan. Nah, murid-muridnya yang pertama itu siapa? Yang masih ingat? Yang pertama dipanggil waktu di Danau Galilea. Nah, ya, ada Yohanes, Andreas, Filipus, dan Petrus. Mereka ini bersaudara. Nah, ada pesta pernikahan
di Galilea. Nah, tepatnya di desa yang bernama Kana. Kana. Jadi desanya Kana, mungkin kalau sekarang disebutnya provinsinya di Galilea, negaranya di Israel. Nah, Tuhan Yesus dan murid-muridnya diundang ke pesta tersebut. Wah, senang ya. Coba anak-anak siapa di sini yang pernah ikut ke pesta pernikahan? Angkat tangan. Wah, saudaranya mungkin ada yang pernah menikah? Ada ya, keluarganya pasti datang ke pesta pernikahan. Nah, waktu di Alkitab ini ada Ibu Yesus. Siapa Ibu Yesus namanya? Betul, Maria. Nah, Maria ikut diundang ke pesta pernikahan tersebut. Bukan hanya diundang, Maria ini bertugas memimpin para pelayan. Jadi kemungkinan Ibu Yesus ini merupakan saudara atau keluarga dari orang yang menikah tersebut. Nah, oleh sebab itu Ibu Yesus membantu. Nah, kalau di desa itu biasanya kebiasaannya yang membantu pesta pernikahan itu kebanyakan masih saudara, entah yang masak, entah yang mengatur pesta pernikahan, entah yang bagian kebersihan, biasanya masih saudara. Beda mungkin dengan di kota. Kalau di kota, kalau orang-orang kaya ya biasanya bayar orang buat membantu pesta pernikahan. Nah, itu ciri-ciri pesta pernikahan dalam firman Tuhan di Alkitab tersebut. Nah, sama seperti di Indonesia ya, di desa-desa di Indonesia. Ada lagi ciri yang lain waktu pesta pernikahan di dalam firman Tuhan. Pesta di desa yang di Kana ini lebih ramai daripada di kota. Kenapa lebih ramai? Karena pesta pernikahan di desa tidak hanya mengundang orang-orang saudara atau keluarga saja, tapi juga turut mengundang semua orang desa. Nah, itu kalau di desa lebih ramai. Sama seperti di Indonesia, desa-desa di Indonesia begitu. Di daerah Mister juga seperti itu. Di desa-desa, di tempat Mister misalnya ada satu orang menikah, biasanya satu desa ikut diundang. Satu desa itu mungkin bisa satu RW, atau kalau di kota itu satu kelurahan ikut diundang. Tapi tergantung juga, kalau orangnya kaya biasanya mengundang lebih banyak lagi. Tapi kalau misalnya orangnya biasa aja ya biasanya mengundang mungkin satu RW gitu, satu desa. Nah, itu dia. Terus ada di ciri-ciri pesta pernikahan dalam firman Tuhan yang kedua ada minuman anggur yang disediakan. Kalau sekarang di Indonesia enggak ya, tapi kalau di firman Tuhan ini pada zaman dulu orang menikah itu pasti ada minuman anggur. Anggur asli. Kalau di Indonesia mungkin hanya di pesta di gedung mewah mungkin ya yang ada anggurnya, tapi di firman Tuhan ini selalu ada anggur. Nah, biasanya kalau dalam firman Tuhan ini pada saat awal-awal pesta yang disediakan itu anggur yang bagus, yang terbaik. Nah, setelah anggur yang terbaik habis, baru anggur yang biasa atau anggur yang kurang bagus yang disediakan. Nah, ciri-ciri pesta di pernikahan di Alkitab ada lagi. Ada pemimpin dan pelayan pesta. Ada orang-orang yang bekerja sama ya, seperti kita ya. Kalau bisa saudaranya, keluarganya pasti ada yang membantu memimpin
dan melayani pekerjaan mengurus pesta supaya berjalan lancar. Terus ada lagi ciri-cirinya, ada bejana pembasuhan. Nah, apa itu bejana pembasuhan? Tempat air, nanti airnya digunakan untuk mencuci tangan, mencuci kaki, dan peralatan pesta. Wah, hebat ya, zaman dulu menjaga kebersihan ya. Ternyata bukan cuma sekarang aja pas COVID, ternyata zaman dulu pun seperti itu. Di rumah-rumah atau di tempat pesta itu selalu disediakan bejana pembasuhan. Jadi orang yang datang atau orang yang selesai ikut pesta atau orang yang datang ke rumah, pulang ke rumah, selalu disediakan bejana pembasuhan untuk cuci tangan, cuci kaki. Wah, kalau sekarang di Indonesia pas ada COVID aja ya, pada rajin cuci tangan, cuci kaki ya. Coba dari dulu ya, ikutin seperti Alkitab. Wah, kita pasti terbebas dari COVID karena rajin cuci tangan, cuci kaki, cuci muka ya, bersih-bersih ya. Tuh. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari firman Tuhan ini ialah pesta pernikahan melambangkan apa? Saat-saat paling bahagia dan saat-saat paling sibuk dalam hidup manusia, bener kan? Kalau pesta, seneng menikah, perayaan, makan-makan, minum-minum. Terus saat-saat paling sibuk, repot. Yang mau nikah sama keluarganya repot mempersiapkan segala sesuatu. Nah, saat orang bahagia dan sibuk itu biasanya sering melupakan Tuhan. Banyak orang berdoa atau mengundang Yesus itu saat sedang susah atau sedang butuh sama Tuhan Yesus, baru dia berdoa. Tapi waktu senang-senang atau sibuk, lupa deh sama Tuhan Yesus ya. Nah, di firman Tuhan ini orang yang mengadakan pesta ini mengundang Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Nah, tidak lupa mereka mengundang Yesus dan murid-muridnya. Nah, kita pun anak-anak, mama papa, jangan lupa mengundang Tuhan Yesus dalam setiap kesibukan dan kebahagiaan kita. Ya. Jadi jangan lupa mengundang Tuhan Yesus. Nah, penerapannya firman Tuhan ini, waktu anak-anak keluarga sedang jalan-jalan, sedang punya banyak uang, harus tetap berdoa, mengucap syukur pada Tuhan. Waktu anak-anak dikasih mainan yang baru, tetap mengucap syukur. Jangan lupa mengucap syukur ya. Jangan cuma waktu sakit aja kita mau berdoa sama Tuhan ya. Terus waktu anak-anak sibuk, misalnya banyak tugas sekolah, lagi bantuin papa mama, sibuk bermain, tetap harus berdoa ya. Terus waktu keluarga sibuk, papa mama mengurus pekerjaan, mengurus usaha, tetap sediakan waktu untuk Tuhan. Nah, ya, jadi siapkan waktu untuk Tuhan. Jangan sisakan waktu untuk Tuhan, tapi siapkan waktu untuk Tuhan. Kalau kita sisakan waktu untuk Tuhan, nanti yang ada, udah malam, ketiduran. Oh iya, lupa, ntar aja dah, besok lagi ya, ntar aja dah, lagi sibuk. Nah, jadi jangan sisakan waktu untuk Tuhan, tapi siapkan waktu untuk Tuhan. Itu dia firman Tuhan yang bisa kita ambil ya. Dalam keadaan apapun, kita waktu senang tetap mengucap syukur, waktu sibuk siapkan waktu untuk Tuhan. Pertanyaannya, apa nama desa tempat pesta pernikahan tersebut? Nah, desanya apa namanya? Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
kami boleh belajar ya Tuhan. Ketika kami bahagia, ketika kami sibuk, kami tetap selalu ingat akan Engkau ya Tuhan. Kami tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyiapkan waktu kami yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless us.